Perkenalkan, nama saya Denny Nugroho dari Kelautan 20, kelompok 11. Di sini saya akan mereview LKMMPD hari H 1 dan 2. Yang pertama adalah personal building yang dibawakan oleh Kak Alfian Hidayat. Personal building adalah suatu usaha untuk menggali dan membangun potensi yang ada di dalam diri kita sebagai media untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu mendesak potensi diri, yang kedua minat dan bakat. Minat sendiri adalah ketertarikan pada suatu hal, bakat adalah kemampuan terhadap suatu bidang yang melebihi bidang-bidang lainnya. Kemudian yaitu teori multi intelligent Howard Gardner. Yang pertama adalah logic smart atau kecerdasan logika. Ini contohnya seperti suka menghafal angka atau formula sesuatu. Yang kedua adalah body smart atau kecerdasan kinestik. Contohnya adalah suka melakukan aktivitas outdoor. Yang ketiga adalah nature smart atau kecerdasan naturalis. Contohnya adalah peduli dengan kelangsungan hidup alam. Yang keempat adalah people smart atau kecerdasan interpersonal, suka kegiatan aksi atau sosial. Yang selanjutnya yaitu nomor 5. Yang kelima adalah self smart atau kecerdasan intrapersonal. Contohnya seperti suka dengan buku pengembangan diri. Yang keenam yaitu musik smart atau kecerdasan musik. Contohnya seperti menguasai alat musik tertentu. Yang ketujuh adalah word smart atau kecerdasan linguistik. Contohnya suka membaca serta pandai bercerita. Yang kedua yaitu time management yang dibawakan oleh Kak Cornelia Widya Seprandita. Studi life balance atau biasa disebut time management sama dengan efektivitas. Menurut Atkinson tahun 1994, manajemen waktu adalah suatu soft skill yang berkaitan dengan semua tindakan secara individu yang dilakukan secara terencana. Menurut Forsyth 2009, manajemen waktu adalah cara bagaimana membuat waktu menjadi terkendali sehingga terciptanya sebuah efektivitas dan efisiensi. Prinsip manajemen waktu diantaranya yaitu yang pertama, sediakanlah waktu untuk membuat skala prioritas. Yang kedua, menyusun jadwal. Yang ketiga, bersikap tegas dan asertif. Yang keempat, memiliki prinsip persistensi. Yang terakhir yaitu mengefisiensikan waktu yang dimiliki. Selanjutnya yaitu manajemen waktu. Yang pertama yaitu membantu kita dalam bekerja dengan adanya skala prioritas. Yang kedua yaitu menjauhkan dari depresi dan stres. Yang ketiga menjadi lebih produktif. Yang keempat membantu individu atau organisasi yang berkaitan untuk jadi lebih maju. Selanjutnya yaitu bagaimana jika Anda menyepelekan waktu. Jika Anda menyepelekan waktu, maka yang pertama yaitu deadline menumpuk. Yang kedua, kewajiban tidak terpenuhi. Yang ketiga, kesehatan menurun. Yang terakhir yaitu 24 jam serasa tidak cukup. Selanjutnya yaitu strategi dalam manajemen waktu. Yang pertama, komitmen dan konsisten. Yang kedua, membuat skala prioritas. Yang ketiga adalah bangun sikap proaktif. Skala prioritas itu sendiri yaitu pertama, penting dan mendesak. Yang kedua, penting dan tidak mendesak. Yang ketiga, tidak penting dan mendesak. Yang terakhir yaitu tidak penting dan tidak mendesak.
konsep dasar komunikasi menurut Paul Watzlawick yaitu you cannot communicate. Menurut Harold Laswell, who say what in which channel to whom with what effect. Yang terakhir menurut Lawrence J. Rogan, communicate cannot solve all problems. Jadi apa yang kita butuhkan untuk mampu melakukan komunikasi? Yang pertama adalah ethos atau kredibilitas. Jadi apa yang telah Anda lakukan untuk membuat Anda layak didengar, yang mana disebut sebagai ethos. Yang kedua adalah logo atau logika. Bagaimana Anda mengubah pemahaman Anda menjadi naratif, yaitu disebut dengan logika. Yang ketiga adalah pathos atau emosi. Jadi dari emosi Anda, dapatkah Anda memicu simpati dan empati mereka? Yang selanjutnya adalah mitos komunikasi. Yang pertama adalah kemampuan intelektual atau keterampilan komunikasi. Yang kedua adalah pesan yang dikirim, adalah pesan yang diterima. Yang ketiga adalah lebih banyak komunikasi lebih baik. Yang keempat adalah beberapa orang tidak dilahirkan untuk menjadi komunikator yang hebat. Kelima adalah bakat berbicara penting untuk komunikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dan kaderisasi. Yang pertama adalah problem solver atau kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Yang kedua adalah critical thinking atau mampu berpikir kritis dalam menanggapi suatu kondisi. Yang ketiga adalah kreatif, mampu berpikir atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang keempat adalah management people atau kemampuan untuk mengatur dan menempatkan seseorang. Jadi, apa itu organisasi? Organisasi adalah dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan yang sama. Biasa disebut sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja layaknya relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama. Selanjutnya adalah organisasi mahasiswa apa yang ada di Undip. Di tingkat universitas ada BEM Undip, SM Undip, UKM, BSU, dan komunitas. Di tingkat fakultas ada BEM Fakultas, SM Fakultas, UKMF, BSU, komunitas. Di tingkat departemen terdapat himpunan, kelompok studi, dan kelompok. Apa sih fungsi sebagai mahasiswa? Yang pertama adalah agent of change atau penggerak perubahan yang lebih baik bagi sekitarnya. Yang kedua adalah guardian of value atau penjaga nilai-nilai baik di masyarakat. Yang ketiga adalah Iron Stock atau generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu hal untuk pengorbanan. Jadi kita harus mengorbankan salah satu dari pikiran, waktu, dan tenaga. Seperti contohnya di pikiran. Dalam berorganisasi berarti mengasah pola pikir untuk memberikan yang terbaik bagi organisasinya. Jadi kita mengorbankan pikiran kita untuk organisasi. Yang kedua, waktu. Saat berorganisasi maka kita merelakan waktu demi kepentingan organisasi. Ketiga adalah tenaga. Jadi kita berorganisasi berarti harus memiliki energi yang lebih. Selanjutnya yaitu ormawa sebagai wadah. Jadi
organisasi mahasiswa sebagai wadah untuk satu, mewakili mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan. Yang kedua, melakukan kegiatan kemahasiswaan. Yang ketiga, meningkatkan potensi diri. Yang keempat, sarana organisasi yang unggul. Yang terakhir yaitu mengembangkan dan melanjutkan pengetahuan akademis. Ini yang penting bagi mahasiswa, yaitu dalam mengikuti organisasi, maka kita dijamin bisa dapat semua skillnya kalau mengikuti semua prosesnya dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.